Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Hari ini saya sedang di stasiun Tugu Yogyakarta di pintu timur. Tapi kali ini saya nggak naik kereta, saya cuma mau hunting kereta yang bakal melintas di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan beberapa hari lagi ada kereta baru, kereta api Sangkuriang dari Bandung menuju ke Ketapang Banyuwangi ya. Kereta yang bisa dibilang rutenya juga jauh banget, dan yang spesial bawa satu kereta kelas mewah first class, kereta kompartemen suite yang sekarang ini biasanya secara reguler itu cuma ada di kereta api Bima sama Argo Semeru. Nanti bakal ketambahan ada di kereta api Sangkuriang. Jadi siang hari ini kita bakal hunting kereta Argo Semeru yang bawa rangkaian kereta kompartemen suite, ditambah lagi katanya sih kereta makannya tuh yang kemarin dilukis teman-teman, yang dilukis sama Mbak Erika ya. Nanti kita coba lihat. Jadi kita akan hunting kereta siang di stasiun Yogyakarta. Tonton dan ikuti video kali ini sampai selesai. Dan ini palang pintu perlintasannya udah nutup. Saya nggak tahu nih kereta apa yang bakal melintas. Ternyata ada langsiran kereta bandara sepertinya. Nah, biasanya tuh kereta bandara di Jogja emang pakai rangkaian yang warna hijau ini ya teman-teman. Tapi yang hijau ini untuk yang Bandara YIA Express. Ada lagi Bandara YIA yang reguler, yang nggak express, yang tarifnya lebih murah. Itu rangkaiannya merah yang kayak Pramex. Kereta lokal Pramex ya. Cuman kadang tuh ada yang ngeyel aja, bandara tuh pasti hijau. Di Jogja ini ada dua tipe kereta bandara, ada yang express, ada yang reguler lah bisa dibilang. Kalau yang express pakai yang hijau ini, kalau yang reguler pakai yang rangkaian Pramex yang merah. Ini ada tulisannya Bandara YIA Express tuh. Di kota Jogja ini ada dua stasiun kereta yang bisa dipakai untuk naik turun kereta jarak jauh terutama. Ada stasiun Lempuyangan yang ada di sebelah timur, di sebelah sana teman-teman. Mayoritas kereta yang berhenti di sana kereta menengah ke bawah dan ekonomi yang murah-murah ya. Dan ada juga satu lagi stasiun Yogyakarta yang deket banget sama Jalan Malioboro, dan biasanya di sini keretanya kereta-kereta kelas menengah atas ya teman-teman. Dan untuk stasiun Yogyakarta ini dia tuh stasiun pulau tipenya. Jadi stasiun bangunan utamanya ada di tengah dan diapit oleh rel yang ada di sebelah sini, sebelah selatan, dan di sebelah sana sebelah utara. Jadi peronnya itu ada di kanan dan kiri stasiun, bangunan utamanya di tengah. Nah, kalau dari Jogja teman-teman bisa lewat pintu timur ini kalau misalkan mau foto-foto dulu sama video, karena bangunannya sangat estetik ya di stasiun Yogyakarta yang pintu timur ini. Ini ada kereta api Ranggajati yang mau berangkat teman-teman. Kereta api Ranggajati dari Cirebon menuju ke Jember lewat Jogja, berangkatnya jam-jam segini nih, jam 11.46. Rangkaiannya New Generation kelas ekonomi sama eksekutif ya teman-teman. Bisa jadi opsi yang habis dari Jogja mau ke Jember atau Surabaya. Kalau nyari kereta ekonomi yang nyaman berangkat siang, ada kereta api Ranggajati ini. Nanti untuk trip naik kereta api Ranggajati teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Ada lokomotif, kayaknya lokomotif dinasnya kereta api Progo ya ini. CC 2018907. Kayaknya bakal dinas kereta api Progo. Berangkatnya dari Lempuyangan, dari sana stasiunnya ke arah Jakarta Pasar Senen. Kalau sebelumnya ada kereta dengan rute terjauh
di Indonesia saat ini kereta api Blambangan Express dari Jakarta Pasar Senen tujuannya ke stasiun Ketapang Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa. Tahun 2026 ini ada satu kereta lagi yang kayaknya juga rutenya jauh ya teman-teman. Kereta api Sangkuriang yang menghubungkan kota Bandung dengan Ketapang Banyuwangi. Keretanya lewat jalur selatan, lewat Jogja teman-teman. Dan kalau Blambangan Express kelasnya eksekutif sama ekonomi, Sangkuriang bawa 3 kelas kereta, eksekutif, ekonomi, dan 1 kereta kompartemen suites. Gokil, kereta mahal coy. Saya kira tuh malah bakal pakai panoramik ya, karena rute keretanya tuh kalau dilihat jamnya tuh enak ya. Masih dapat pagi atau sorenya Bandung dan pagi atau sorenya di daerah operasi 9 Jember. Pemandangannya bagus banget. Kayaknya kalau dikasih panoramik tuh cakep loh ya. Tapi ternyata dikasihnya kereta kompartemen suites, kereta mewah paling mahal di Indonesia saat ini. Dan untuk tarifnya juga nggak murah ya. Kalau tarif normalnya Sangkuriang yang kompartemen suites dari Bandung ke Ketapang Banyuwangi atau arah sebaliknya itu 2.500.000 teman-teman. Hampir mirip dengan kereta api Argo Semeru dan Bima ya tarifnya ya. Tapi kalau Argo Semeru sama Bima itu dari Jakarta Gambir ke Surabaya Gubeng, hitungannya sekitar 10 jam. Nah, kompartemen suites-nya Sangkuriang ini bisa dibilang perjalanannya lebih lama, 17 jam ya, sekitar 17 jam. Jadi worth it gak sih? Naik kereta mewah hampir 24 jam loh ya, dengan membayarkan tarif 2.500.000. Dan buat perdana besok, hari pertama itu tiketnya kompartemen ludes, eksekutif ludes, ekonomi ludes karena didiskon 50%. Kayaknya pada ngincer kompartemen suites, harganya jadi 1.200.000 sekian gitu, dari Bandung ke Ketapang. Dan di stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu Jogja ini, dia punya 2 pintu keberangkatan ya. Untuk pintu masuk kereta, ada pintu timur dan pintu selatan. Nah, kalau pintu timur ini cuman dikhususkan untuk penumpang kereta antar kota atau kereta jarak jauh dan kereta bandara. Kalau misalkan teman-teman mau naik KRL, kereta lokal Pramex, itu nggak bisa lewat pintu timur yang bangunannya estetik ini. Jadi harus lewatnya pintu selatan teman-teman. Di sini ada tulisannya ya. Sebenarnya di depan sana juga udah banyak banget ditulisin pintu masuk khusus kereta jarak jauh. Terus di pejalan kaki juga ditulisin kalau mau masuk untuk KRL dan Pramex itu lewat pintu selatan yang deket Pasar Kembang. Dan saya seringkali nemu beberapa orang yang kayaknya juga salah masuk gitu. Dikira lewat sini bisa, ternyata dia naik kereta Pramex atau KRL. Jadi harus udah masuk sana, keluar lagi jalan, lumayan jauh loh jalannya. Ada kayak 300 meter, 200 meter. Muter kan, keluar ke sana, muter, balik lagi ke sana. Kalau di total bisa 1 kilo mungkin. Nah, saya nggak tahu kenapa di stasiun Jogja ini nggak ada jembatan penyeberangan skybridge gitu dari pintu timur ke pintu selatan gitu untuk memudahkan penumpang. Kalau misalkan salah masuk tinggal nyebrang ke sana. Atau mungkin kalau mau ke loket atau CS, loket atau CS-nya juga cuma ada di pintu selatan. Di pintu timur ini nggak ada loket atau CS-nya. Jadi kadang tuh juga ada penumpang yang masuk sini mau ke loket atau CS nggak bisa, harus ke pintu selatan. Jadi jalannya lumayan jauh, muter. Ya semoga aja sih ada jembatan penyeberangan yang menghubungkan pintu selatan dan pintu timur sih, untuk penumpang kereta khususnya ya, daripada muter jauh, udah masuk jalan lagi muter balik, lumayan jauh banget. Jadi ada 2 pintu keberangkatan. Kalau yang pintu timur yang bangunannya warna putih ini, yang di tengah-tengah itu untuk kereta jarak jauh, kereta antar kota atau kereta bandara. Kalau pintu selatan itu bisa kereta jarak jauh, kereta bandara, terus kereta lokal Pramex sama KRL. Nah, ini ada contohnya kan. Udah buru-buru masuk ke sana, tapi ternyata nggak bisa boarding lewat pintu timur. Kalau dilihat sih kayaknya penumpang kereta lokal Pramex atau KRL ya. Tadi lari-lari dari dalam. Dan jamnya kayaknya udah mepet. Jadi lumayan kalau jalan lari-lari, muter dulu ke sana, balik lagi ke sana. Pintu perlintasan sudah ditutup. Tadi kayak kedengeran kalau misalkan ada kereta api Argo Wilis yang bakal masuk jalur 5 stasiun Yogyakarta. Nanti lewatnya bakal sini nih.
Kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng, tujuan akhirnya ke Bandung, Raja Jalur Selatan. Dan salah satu kereta yang udah new generation juga, kelas eksekutif, dari Surabaya ke Jogja atau Jogja ke Surabaya atau sampai ke Bandung ya teman-teman. Jadi kereta-kereta new gen lewat sini tuh banyak banget. Kencang banget ini. Dan Argo Wilis ini bawa satu kereta panoramik karena emang rute ke Bandung tuh bagus banget ya. Panoramiknya Argo Wilis tuh nggak pernah sepi teman-teman, laris banget, ramai terus. Surabaya Jogja ini mesti ada yang naik, nanti turun terus dari Jogja keisi lagi yang penumpang ke arah Bandung. Kemana mas? Mau kemana mas? Gongeng. Gongeng apa mas? Ada Pajar Solo, ada kereta tambahan. Antek Gongeng selalu absen. Absen Gongeng dulu. Baru aja ada kereta api Fajar Utama Solo yang masuk jalur 3. Lokomotifnya Senangannya Masikal. Nah ini adalah salah satu kereta new generation juga ya teman-teman, kelas ekonomi dan kelas eksekutif, new generation stainless steel, dari Jakarta Pasar Senen. Berangkatnya kayak jam 5:30 atau jam 5 pagi gitu. Kereta paling pagi dari Jakarta menuju ke Jogja dan tujuan akhirnya ke Solo. Sampai sini siang. Pas banget kalau misalkan teman-teman mau liburan ke sini terus langsung check out hotel dulu tuh, jamnya enak banget. Check out hotel, check in hotel ya, turun kereta, terus kalau hotelnya deket-deket Malioboro, deket stasiun Tugu Jogja, keluar stasiun enak banget, langsung ke hotel dulu, bersih-bersih, naruh barang, baru jalan-jalan. Cuman dari Jakartanya berangkatnya pagi banget. Nah, mayoritas penumpangnya itu udah turun di Jogja biasanya teman-teman. Cuman emang ada beberapa penumpang yang naik lagi dari Jogja ke Solo, itu pakai tarif khusus daripada naik KRL ya. Desek-desekan itu bisa naik kereta Fajar Utama Solo ini kalau berangkat siang dari Jogja ke Solo, dan lebih cepat juga, keretanya nyaman. Jadi mekanisme cara beli tarif khususnya gimana, teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Jam 12:48, pintu perlintasan sudah menutup dan dari stasiun sudah ada pengumuman kereta api Argo Semeru teman-teman. Berangkatnya dari Surabaya Gubeng, tujuan akhirnya stasiun Jakarta Gambir. Ini bawa kereta kelas kompartemen dan kereta kelas eksekutif, dan keretanya juga kereta rangkaian New Generation Stainless Steel ya. Dan yang spesial adalah di rangkaian ini katanya ada satu kereta makan, kereta restorasi yang kemarin dilukis sama Mbak Erika Ricardo. Nanti kita lihat ya, pas dalam rangka Hari Kartini sih, jadi melukis di kereta. Kayak sebelumnya udah pernah ngelukis di pesawat, di bus,
Terus ini dilukis di kereta. Ini ada punya siapa nih di belakang? Punya Solo. Beda sendiri. Argo Semeru dari Surabaya Gubeng, tujuan Gambir. Kereta New Generation, ada compartment suite, ada eksekutif, sama tadi kereta makannya pakai yang versi lukisan ya teman-teman. Bagus banget lukisannya. Nah di sebelah sini di jalur 3 ini juga ada Argo Semeru ya teman-teman. Jadi dua kereta Argo Semeru itu ketemu di stasiun Yogyakarta. Satunya dari Surabaya ke arah Gambir, yang satu dari Gambir ke arah Surabaya. Biar nggak salah naik kereta, jalurnya udah dipisah sebenarnya. Tapi kadang ada penumpang yang ke bawah juga sama kereta yang berlawanan arah. Harusnya naik ke arah Jakarta malah ke bawah sama yang ke arah Surabaya. Kadang ada yang mau ke Surabaya ke bawah sama yang kereta ke arah Jakarta. Karena emang ada dua kereta yang biasanya tuh ketemu di stasiun Tugu Yogyakarta ini. Meskipun jalurnya udah dipisah, tapi ada penumpang yang kadang salah naik. Kita abadikan dulu Argo Semeru yang tujuan ke Surabaya berangkat ya. Dan lokomotifnya pakai stiker tuh. Wah ini malah dapat punya anggrek ini. Argo anggrek nyempil di Semeru. Tadi punya Dwi Pangga nyempil di Semeru yang satunya. Nah yang ini kereta makannya polosan ya. Yang dilukis cuma satu doang. Liverynya buruk banget ya. Ada yang udah ngeleteng-leteng, ada yang udah pudar. Dan ini juga bawa compartment suite. Jadi jalur Jogja-Jakarta atau kereta-kereta yang lewat Jogja itu memang kebanyakan udah pakai rangkaian kereta yang New Generation teman-teman. Jadi kalau mau naik kereta New Gen ke arah Jogja atau dari Jogja misalkan ke arah Jakarta, ke arah Jawa Timur atau ke arah Bandung, itu banyak banget pilihannya, mau pagi, siang, sore, malam itu ada semua ya. Kalau siang ini banyak juga yang menuju ke arah barat, kayak ada Progo, ada Argo Wilis, Argo Semeru, terus apa lagi ya? Taksaka. Terus ada lagi kayak Baru Malam Selatan. Kalau yang dari barat ke timur ada Fajar Utama Solo, ada Argo Semeru juga, ada Argo Wilis juga, ada Rangga Jati tadi. Jadi emang banyak banget kereta-kereta New Gen yang lewat hampir setiap jam di Jogja ini teman-teman. Entah ada yang berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta, ada yang berhenti juga di stasiun Lempuyangan. Jadi kalau menuju Jogja atau dari Jogja ini mau nyari kereta New Gen banyak banget. Tapi emang ada beberapa kereta yang belum New Generation. Kadang tuh banyak orang-orang yang protes juga ya, udah bayar mahal, standarnya, ekspektasinya tuh naik kereta yang New Generation. Kalau ke Jogja ternyata keretanya belum New Gen. Kalau naik ekonomi dapat yang masih premium, yang bisa dapat duduk kursinya madem mundur, atau kalau naik eksekutif belum yang New Generation stainless steel yang kereta lama. Jadi kalau mau naik kereta New Generation itu kuncinya teman-teman harus tahu nama keretanya, bukan beli harga tarif yang paling mahal ataupun pakai kode-kode tertentu teman-teman. Itu udah pernah saya tulis, saya bikin postingan di Instagram, nanti teman-teman bisa cek di Instagram saya Spur Express ya, atau cek link di deskripsi video ini untuk kereta-kereta New Generation kelas ekonomi dan kelas eksekutif di jalur
Jogja. Pintu perlintasan sudah menutup kembali. Ini jamnya kereta api Sancaka Utara, teman-teman. Salah satu kereta New Generation juga, tapi belum stainless steel. New Generation modifikasi untuk kelas ekonominya ya. Dari Surabaya Pasar Turi, tujuannya ke Cilacap dan menjadi satu-satunya kereta yang menghubungkan lintas selatan Pulau Jawa dengan lintas utara jalur Pantura Pulau Jawa. Kalau kereta-kereta yang dari Jogja, dari lintas selatan kalau ke arah Surabaya pasti tujuannya ke Surabaya Gubeng. Nah, Sancaka Utara ini dari Surabaya Pasar Turi dari lintas utara. Eksekutifnya belum New Gen ya, ekonominya New Gen tapi masih yang modif. Satu lagi kereta ekonomi New Generation Stainless Steel yang berangkatnya dari Jogja, kereta api Progo. Berangkatan awal dari stasiun Lempuyangan teman-teman, tujuannya stasiun Pasar Senen. Dan jadwal berangkatnya juga enak banget ya, jam 1 siang setelah check out hotel. Kalau teman-teman yang habis liburan di Jogja bisa naik Progo ini, dan Progo ini tiketnya biasanya susah dibeli, laris banget meskipun tarifnya nggak murah. Wah, penumpangnya rame ternyata teman-teman, buset, gak pernah sepi ya kalau Progo ini. Wah, kereta makanya juga udah rame tuh, nggak kelihatan kayaknya kalau dari kamera karena gelap. Rame banget, sampai ekonomi belakang ini full yo. Gokil, laris manis Progo. Kalau di stasiun Tugu Jogja nggak berhenti, melintas langsung. Jadi untuk naik turun penumpangnya di stasiun Lempuyangan. Kereta andalannya siapa tuh kalau ke Jogja? Naik Progo. Kereta tambahan Gambir Yogyakarta ya teman-teman. Dan biasanya kalau musim liburan tuh kereta tambahan di Jogja tuh banyak banget. Jakarta Gambir, Yogyakarta, terus Jakarta Pasar Senen, Lempuyangan atau Yogyakarta itu banyak banget. Wah, bawa Imperial. Ternyata bawa Imperial ya. Tadi lokomotifnya pakai CC203 Rail Sprinter. Ini ada rangkaian kereta lokal Pramex ya teman-teman. Tapi ini kayaknya langsiran kereta bandara sepertinya ya. Bakal dilangsir masuk ke jalur sebelah sana. Ini masih ketahan di sini. Jadi ada kereta bandara tuh yang pakai juga rangkaian KRD punya Pramex gini, yang bukan Express. Kalau yang bandara Express, ya Express itu pakai rangkaian yang hijau. Tapi kalau yang nggak Express, yang tarifnya lebih murah itu pakai rangkaian Pramex ini teman-teman. Hah?
Kereta new generation lagi ya teman-teman, stainless steel. Hampir dari tadi kita hunting dapatnya yang SSNG semua. Bawa ekonomi sama eksekutif. Dari Bandung ke Solo. Dan ngenesnya lagi ini belakangnya ada Argo Wilis. Dan ini nanti kena susul sama Argo Wilis di Klaten. Jamnya mepet banget. Itu udah masuk belum ya Argo Wilis? Nah itu Argo Wilis. Udah masuk Argo Wilis jalur 3. Berangkatnya depan belakang ya. Padahal dari Bandung tuh kayak bedanya lumayan jauh loh. Ini baru berangkat Jogja, Argo Wilis udah masuk jalur 3. Ini berhenti cuma sebentar terus berangkat lagi. Kayak Lodaya nanti kena susul di Klaten. Padahal tujuannya cuma sampai Solo. Kalau Argo Wilis masih sampai Surabaya Gubeng. Argo Wilis berangkat ya teman-teman, sudah semboyan 35. Jamnya stasiun Yogyakarta sibuk siang-siang ini tuh, banyak banget kereta yang dari timur, dari barat datang. Ada kereta KRL, ada kereta bandara. Jalur utamanya cuma ada 6, 3 di sini sama 3 di sana. Kalau yang buat kereta jarak jauh sama kereta lokal, cuma ada 6 jalur totalnya. Kereta new generation kelas eksekutif. Tadi bawa panoramik juga ya di depan. Tapi panoramiknya malah dikasih yang lama loh, bukan yang baru. Yang baru tuh malah dipakai Manahan setahu saya. Nah ini nanti nyusul Lodaya yang tadi berangkat teman-teman. Mepet banget ya jamnya. Pintu perlintasan sudah menutup kembali di sisi sebelah utara. Ini kayaknya langsiran lokomotif kereta tambahan tadi ya teman-teman. Jadi tadi parkir rangkaiannya ternyata di Lempuyangan, nggak langsir. Nah nanti lokomotifnya bakal pulang ke Dipo Lokomotif Yogyakarta. Dan itu tadi teman-teman, hunting siang di stasiun Yogyakarta. Kereta new gen-nya banyak banget ya. Dan kita dapat juga kereta makan yang dilukis sama Mbak Erika di spesial Hari Kartini. Tadi ada di Argo Semeru. Dan juga kita hunting kereta kompartemen suites, kereta mahal yang ada saat ini di Indonesia ya teman-teman. Dan nanti bakal ketambahan lagi selain di Argo Semeru dan Bima, kereta kompartemen suites-nya jalan untuk kereta api Sangkuriang di tanggal 1 Mei 2026. Beberapa hari lagi bakal rilis keretanya. Tiketnya udah habis. Gokil banget. Saya kira tuh malah dikasih panoramik, ternyata dikasihnya kompartemen suites ya, sampai ke Ketapang Banyuwangi. Ya emang perjalanan jauh sih, dan hampir 17 jam perjalanannya. Jadi kayaknya kalau naik kompartemen suites tuh wah nyaman banget, puas banget sepertinya. Nanti kita bakal cobain juga untuk trip naik kereta api Sangkuriang. Jadi nantikan video naik Sangkuriangnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video hunting kali ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.